Oke, eh, jam 11:05, kebetulan sudah cukup siang. Kita mulai aja ya, teman-teman semua. Diimbau pada teman-teman untuk segera memasuki ruangan ini atau Zoom ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam semua. warahmatullah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Senantiasa kita patut bersyukur atas nikmatnya, walaupun kita masih bertatap, pertemuan kita masih belum normal kembali, tetapi sudah sebagian atau seperempat, 1/3 dari angkatan teman-teman sudah melakukan tatap muka di STM Hikmi Cirebon. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ini sangat penting sekali pada teman-teman semua. Artinya pembelajaran sudah dimulai dari minggu Senin lalu. Ada beberapa masukan-masukan dari dosen mengenai pelaksanaan hibrid dan presensi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bagi teman-teman yang kebagian tatap muka, silakan datang di kampus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terus kemudian skema telekonferensi, teman-teman standby di Zoom di rumah masing-masing. Nah, kemudian ketika konsep e-learning, teman-teman standby di smart learning. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya harus dipahami. Lalu, hal yang paling ditekankan pada pertemuan kali ini adalah siapa saja yang masuk kelompok atau yang belum melakukan pembelajaran di 3 mata kuliah. Yang pertama adalah Pancasila, PDTI, dan Pancasila, PDTI kalau tidak salah itu adalah algoritma. Saya cek dulu algoritma, kayak mungkin tidak. Saya cek dulu. Dan Inggris. bahasa Inggris ya, astagfirullah. Ya, makasih Mas, bahasa Inggris. Jadi siapa saja yang belum itu akan mengikuti pembelajaran di setiap mata kuliah yang ada. Konsepnya sama, mengikuti jadwal yang ditetapkan. Akan tetapi kemarin ada masukan dari Bu Riri bahwa siapa saja yang belum. Artinya teman-teman, ini saya share kepada teman-teman semua, kelompok yang belum mengikuti 3 mata kuliah di awal. Nah, ini saya share dulu ya, ini kelompok-kelompoknya. Nah, untuk kelompok KA, ini adalah kelompoknya. Itu ada Mbak Ainun, Aji. Nanti nama-nama kelompok ini adalah nanti akan saya share ke grup teman-teman. Nanti admin akan share. Nah, ini kelas awalnya adalah di sini misalkan Mbak Ainun, itu KA 2021 KIP dari kelas P1. Nah, ketika 3 mata kuliah ini, si Mbak Ainun itu masuk di kelompok ini. Ya, ini khusus di kelompok Pancasila, Bahasa Inggris, dan PDTI. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini contohnya. Ini kelas awalnya. Jadi ketika mata kuliah berjalan, ini adalah kelompoknya adalah kelompok yang ada di baru, KA 21 KIP P. Ini khusus. Ini khusus di 3 mata kuliah. Itu contohnya. Contoh lagi TI. TI kelas awal sebelumnya adalah TI 21 KIP P1. Mas Abi Faujar Ahmad Fauji. Artinya dia belum melakukan pembelajaran di 3 mata kuliah awal. Nah, dia akan masuk kelompok TI 21 KIP P1, KIP P. Nah, itu. Jadi, teman-teman, ini adalah kelompok khusus yang dibuat dalam 1 semester ini. Jadi, jangan sampai simpang siur, teman-teman, saya kelompok berapa ya, saya kelas berapa, ini kami sudah petakan, kami sudah mendata, kami juga sudah mengelompokkan. Artinya ini sudah dibuat. Nah, teman-teman tinggal mengikuti. Contoh nih,
Ini yang reguler, TI 21P1, Alfi Rizky Falih. Nah, mungkin ini mendaftarnya di akhir, jadi tidak bisa mengikuti KBM lebih awal. Jadi Mas Alfi silakan ikuti untuk TI 21 KIP garis miring P. Nah, itu ya bisa dipahami. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Absennya sudah ada nanti di sana. Nah, ini kelas awal, nah ini kelompok baru, ini Prodi SI. Untuk Prodi RPL, nah ini Mbak Siti Aisyah, ini kelompok kelas sebelumnya adalah RPL 21P, terus kemudian kelompok RPL 21P. Ini yang yang belum. MI yang belum ada siapa aja, nanti bisa share. Nah, ini ada kelas MI 21 KIP P2 Agita. Nah, dia belum mengikuti KBM. Nah, silakan mengikuti jadwal terbarunya adalah MI 21 KIP P. Untuk jadwal tidak ada perubahan, hanya saja nama kelompoknya ini khusus untuk yang 3 mata kuliah awal. Ya, ini perhatikan. Konsepnya tidak ada berubah, hanya saja kelompoknya disesuaikan dengan yang belum mengambil mata kuliah. Nah, ketika UAS nanti, UTS UAS, kita akan bergabung dengan teman-teman yang sudah mengambil. Semuanya yang sudah mengambil itu, dia belum melakukan ujian UTS dan UAS. Nanti akan bergabung bersama UTS UAS-nya. Hanya saja mereka sudah melakukan pembelajaran lebih dahulu. Kemarin ada yang usul, Pak, bagaimana kalau misalkan saya sudah ikut, tapi saya mengikuti lagi, ingin ikut lagi. Silakan daftar ke BAK untuk dilakukan penjadwalan secara khusus. Artinya ikut gabung, tapi namanya sudah ada. Syaratnya cuma satu, harus full dari pertemuan pertama sampai akhir. Artinya apa? Pertemuan 1, 2 saya ikut. Ini yang khusus yang sudah mengikuti tapi ingin ikut lagi. Pertemuan 1 dan 2 udah mengikuti. Pertemuan 3, 4, 5, saya udah ini mah masih ingat lah, jadi nggak ikut. Nah, itu nggak boleh. Kalau teman-teman sudah ikut semuanya. Kalau tidak ikut 1, tidak ikut 2, terus ikut lagi, jangan. Nanti akan membuat nilainya jelek karena nilai absennya terupdate per teman-teman daftar di mata kuliah. Jadi itu mohon diperhatikan. Boleh disimak materinya diulang kembali. Atau ada tugas yang belum dikumpul. Nah, itu ya yang catatan yang perlu diperhatikan pada teman-teman semua. Oke, saya buka forum diskusi. Nah, itu aja untuk di pertemuan yang hari ini sangat penting dan ini harus terjadwal dengan baik. Artinya teman-teman bisa dicek lagi siapa saja di kelompok tersebut. Oke, saya buka forum untuk tanya jawab supaya tidak ada kesimpang siuran mengenai kelompok di 3 mata kuliah khusus tersebut. Oke, saya buka forum, enggak? Maaf Bapak, saya Novi Rohyati, belum pernah mengikuti 3 mata kuliah, tapi nama saya nggak ada di kelompok. Nah, pertama, Mbak sudah ditetapkan nggak nih di Mbak Novi? Kalau sudah ditetapkan di KIP, ini ada lagi. Kalau sudah ditetapkan di KIP, akan masuk, pasti ada namanya. Kalau tidak ada namanya, silakan komplain di BAK admin BAK. Silakan nanti di sana tanyakan. Nah, terus kemudian jika teman-teman belum ditetapkan status KIP-nya, itu ada kelas khusus, beda lagi dengan teman-teman yang sudah berjalan. Jadi mohon diperhatikan, ini yang sudah ditetapkan, sudah ada NIM dan namanya, itu teman-teman yang sudah ditetapkan KIP-nya. Yang belum, itu ada kelas khusus, ada pertemuan hari ini, hari Jumat kemarin sama hari Sabtu. Jangan salah room. Nah, ya kemarin banyak WhatsApp saya, Pak, saya belum penetapan KIP, saya nggak bisa hadir. Ya, mohon maaf, karena diizinkan orang tua. Mohon maaf untuk acara yang pengarahan tersebut, itu konsepnya adalah bukan KBM. Jadi sangat penting. Ini yang belum penetapan. Sangat penting, di situ ada informasi dari Dikti, itu ada kementerian, silakan teman-teman masuk. Karena itu tidak perlu izin dari orang tua. Yang perlu izin dari orang tua adalah KBM tatap muka. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, lalu untuk kasus Mbak Novi ini,
silakan tanyakan ke admin. Sebelum tanya ke admin, Mbaknya pastikan dulu bahwa Anda terdaftar di penetapan udah dapetin SK KIP atau belum. Kalau udah dapat KIP, silakan baru komplain ke admin PAK. Kalau belum dapat KIP, masuk ke yang pengarahan di hari Jumat dan hari Sabtu yang sekarang. Ada per 2 sesi per hari. Nah, itu harus masuk ke program itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada Pak Rahadatul Aish. Untuk pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah. Untuk jadwal tidak ada yang berubah. Sekali lagi pada teman-teman semua, jadwal tidak ada yang berubah. Yang ada adalah penyesuaian nama-nama mahasiswa yang wajib mengikuti mata kuliah 3 awal. Yaitu tadi bahasa Inggris, Pancasila, dan PDTI, Pengantar Dasar Teknologi Informasi. Itu yang teman-teman wajib ikuti karena teman-teman belum mengikuti sebelumnya. Itu wajib diikuti. Oke ya, jadwal tidak ada yang berubah. Yang kemarin jadi pertanyaan, Pak, ketika ada kelasnya berbeda dengan dengan yang hari Senin atau Selasa, lalu ini siapa anggotanya? Nah, ini adalah anggotanya teman-teman yang sekarang saya sosialisasikan. Kayak bisa dipahami dan sangat jelas ini. Jadi teman-teman adalah masuk kelompok yang ada di wajib mengikuti kuliah Pancasila, Bahasa Inggris, dan PDTI. Oke. Kalau ada yang nanya, rasain aja, langsung tanya jawab. Maaf Bapak, saya Aldi Nur. Oke, saya terus dulu. Saya Aldi Nur Syafat, belum pernah mengikuti mata kuliah mengikuti 3 mata kuliah, tapi nama saya nggak ada di kelompok tersebut. Sebelum waktu hari Jumat saya hadir. Nah ini sebelum waktu ada Mas Aldi nggak? Saya mau bicara nih Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Halo, salam. Mas Aldi, belum ada namanya ya di kelompok? Iya Pak, belum ada namanya sama NIB juga Pak. Nah, Mas Aldi ikut pengarahan di hari Jumat. Iya Pak, ikut. Nah, ini mohon perhatikan pada teman-teman. Untuk yang sudah mendapatkan pengarahan di hari Jumat, itu artinya teman-teman penetapan KIP. Belum mendapatkan penetapan KIP. Ya. Artinya untuk teman-temannya Mas Aldi yang mengikuti pengarahan di hari Jumat dan Sabtu secara tatap muka, offline, itu akan dijadwalkan khusus Mas Aldi. Jadi nanti Mas Andi punya kelompok sendiri. Kelompoknya berbeda, seperti itu. KBM-nya nanti akan dijadwalkan secara khusus. Jadi Mas Aldi belum melakukan pembelajaran. Jadi nanti ada kita jadwalkan. Mulainya November Mas Aldi. Ya, nanti akan kita tahap pertama ngisi KRS. Nanti minggu depan kita ngisi KRS Mas Aldi. Tunggu pengarahan selanjutnya ya, supaya tidak simpang siur. Artinya kita membagi 2 kelompok. Ini sama satu angkatan, hanya saja jalurnya yang berbeda. Nah ini juga saya harus bisa seperti itu. Gitu ya Mas Aldi. Jadi Mas Aldi nanti ikut yang pembelajaran di bulan November. Seperti itu. Oh, yang di tanggal 1 ya Pak? Iya, udah dijelasin sama Pak Dian kan? Iya, sama Bu udah. Ade. Nah, sip itu ya. Jadi nggak usah ikut yang ini, yang jadwal yang sudah berjalan. Ini jadwal berjalan untuk yang gelombang awal dulu. Nanti Mas Aldi di 1 November ya. Nanti tanggal 27 atau 30 Mas Aldi akan KRS registrasi. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Mas Aldi ya? Bisa Pak. Semua ya. Nah, itu yang saya bilang. Oke, saya lanjut. Oke, selain Mas Aldi, saya lagi ada. Ya Pak, saya juga Rizky kemarin 1/4 belum pernah atau tidak ada di daftar. Pertama-tama saya hadir kampus untuk. Oke. Nah, tadi yang dibilang kasusnya sama kayak Mas Aldi tadi, Mas Rizky Rahman itu nanti ikut gelombang yang di November seperti itu, yang sudah mengikuti pengarahan. Nanti akan teman-teman ikut KRS ulang. Jadi setelah itu nanti teman-teman akan pembelajaran sama seperti yang lain, hanya saja kelasnya yang berbeda. Itu yang harus dipahami pada teman-teman semua. Nah, gitu. Kenapa
nama saya nggak ada, nama saya nggak, itu udah di gelombang masa awal. Ini yang khusus di ini November, kita akan mulai di 1 November. Itu dipersiapkan ya Mas Aldi dan teman-teman untuk 1 November. Nah, seperti itu. Oke, ada yang lain? Mbak Korea sudah dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke. Rasanya tidak ada lagi yang ingin didiskusikan nih. Itu udah paham semua. Saya berharap paham semua ini. Oke, ada lagi yang di-share atau ditanya jawabkan? Jadi intinya pada pertemuan kali ini, pada teman-teman yang belum mengambil 3 mata kuliah dan namanya sudah ada, artinya teman-teman wajib mengikuti. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang tidak ada namanya, tidak ada NIM-nya dan belum penetapan, sedang pengajuan, itu akan masuk ke gelombang November. Nanti akan ada kelas khusus, kelas biasa, kelas resmi, itu hanya beda gelombang saja. Jadi itu kan teman-teman itu harus diawali dengan KRS. Itu KRS wajib. Jadi harus KRS dan pembelajaran akan dimulai bulan 1 November. Nah, seperti itu untuk yang kasusnya Mas Aldi dan nih. Nanti teman-teman akan mendapatkan NIM dari kami, NIM baru. Jadi mohon diperhatikan untuk yang Mas Aldi. Tuh, jadi ya, nanti ada namanya sama, nanti ada mata kuliahnya sama, dosennya sama, jadwalnya hanya gelombangnya berbeda. Seperti itu ya, mohon dipahami. Izin pertamanya Pak, Kak, saya sendiri. Jadi kan sebelumnya udah terdaftar mendapatkan NIM. Nah ini Mbak Krisna, ini gimana Mbak Krisna? Halo, ada Mbak Krisna? Ada Pak. Tuh, Mas Krisna, gimana Mas Krisna? Jadi gini Pak, saya tuh pengen bertanya. Saya kan masuk prodi MI ya. Itu kan udah dari yang tahap 2. Nah, sedangkan itu kan saya sudah tercantum sebagai mahasiswa KIP, terus juga udah mendapatkan NIM. Nah, tapi itu kan sudah mendekati, masuk prodinya itu sudah mendekati pas mau tatap muka KBM yang kemarin-kemarin. Nah, makanya saya itu takutnya tuh di situ kan di daftar itu tidak ada nama saya. Saya kan secara pribadi belum pernah mengikuti yang 3 mata kuliah tersebut. Ya mungkin saya sudah pernah masuk ke Indigosnya tuh yang sebelum diperbarui. Sudah ada pernah mengisi beberapa bagian, cuman saya pribadi belum mengikuti 3 pembelajaran tersebut. Maksud saya, apakah saya boleh misalkan mengikuti pembelajaran yang sekarang 3 matkul itu ya sebagai bentuk saya untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Bagaimana itu, Pak? Untuk yang itu kasusnya kayak Mas Krisna, itu semuanya ada di bulan November, Mas. Jadi November itu jadwalnya full nanti ada. Jadi November itu tidak hanya jadwal yang terpisah atau yang seperti gelombang 1, semuanya full. Jadi untuk yang kasusnya seperti Mas Krisna itu semuanya yang full mata kuliah, full kelompok dan full jadwalnya gitu. Seperti itu Mas. Jadi tidak ada pembagian kelompok di 1 November nanti. Hanya saja itu kelompok gelombang yang berbeda. Ini nggak usah ikut ini karena kan nanti akan kebingungan ketika absen nantinya. Masnya masuk kelompok B atau kelompok yang di bulan November. Nanti ketika ikut yang di September, Oktober, nanti ketika mata kuliah lain juga nggak ada absennya, itu kan bingung. Nanti ketika absennya ada di kelompok di kelompok November, nah nama Mas nanti nggak hadir-hadir, nggak tanda tangan di situ. Jadi sebaiknya biar tertib masuk aja ke November, nanti jadwalnya ada baru semuanya full nanti mata kuliahnya dari awal. Nah seperti itu Mas Krisna saran saya. Jadi nggak usah ikut di 3 mata kuliah ini, ikut yang nanti full mata kuliah yang ada di bulan November, ada 8 atau ada 7. Dan tiap prodi beda-beda, ada yang 8, dan 7, ada yang 9. Jadi saran saya seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Terus kemudian izin Pak nanya, kalau di e-learning itu semua mata kuliah udah ada
atau muncul sesuai jadwal waktunya. Soalnya kemarin saya jadwal e-learning tapi nggak ada mata kuliah daring. Nah, ini mata kuliah e-learning itu dibuka selama 1 minggu, Mbak. 1 minggu mohon dipantau, tapi akan muncul sesuai dengan jadwal. Ya, sesuai jadwal akan muncul. Oke, terus kemudian Firah. Gimana Mbak Firah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Firah. Firah. Oke, itu ya teman-teman bisa dipahami artinya untuk nah ini kasus Mbak Firah lagi. Permisi Pak, jadwal 3 mata kuliah itu kapan dibagikan ya? Jadwal 3 mata kuliah sudah dibagikan per hari Senin. Jadwalnya sama, tidak ada perubahan. Sekali lagi, yang berubah itu adalah, yang penyesuaian itu adalah nama-nama yang ada di kelompok. Contoh nih. Contoh ya, saya share. Saya share. Oke, saya share ya, teman-teman, semoga bisa dipahami. Nah, ini kan jadwal di hari Jumat. Misalkan Jumat itu, nah ini Pancasila hari Jumat. Nah, Pak Saiful Anwar. Nah, ini kan nih TI 2021 KIP P1. Nah, berarti teman-teman yang KIP P1 adalah siapa nih? TI. Nah, ini KIP P. Nah, teman-teman ini adalah yang wajib mengikuti pembelajaran e-learning. Nah, garis miring atau KIP P atau KIP P1 ini adalah yang mengikuti pembelajaran e-learning. Nah, ini siapa aja ya? Ini. Nah, tuh. Ini KIP P semuanya P1. Awalnya adalah teman-teman dari kelas masing-masing. Ini adalah kelompok khusus yang belum mengikuti. Jadi nama-nama ini untuk kelas kayak Abi, Arbi, Arif, Dava, Egi, Eva, Vio ini khusus untuk 3 mata kuliah. Ini adalah kelompok di 3 mata kuliah tersebut. Oke ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan MI ini, MI 21 KIP P1. Nah, berarti ini kelompok yang ada di sini di MI. MI. Nah, ini MI P1 siapa saja ya? Ini namanya Agita, Rahadul, Siska, dan Sultan. Kelas awalnya ya teman-teman MI KIP P3, tapi untuk kelompok mata kuliah ini mahasiswa teman-teman MI di 21 KIP P1. Ini adalah Anda yang ikutin. Nah, terus kemudian MI ini KA 21 KIP P1. Nah, siapa sih? Nah, KA. Nah, ya ini tadi Ainun, Aji, dan ini kelas awalnya tetap ini teman-teman untuk selain tiga mata kuliah tersebut. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke gitu Mbak siapa tadi itu? Mbak Firah ya salah. Mbak Fira ya tadi. Jadwal sudah dikeluarin ya. Itu sudah mengikuti. Nah, dari Mbak Nur nih, Nur Ilah. Assalamualaikum Pak, bertanya, untuk yang sudah mengikuti 3 mata kuliah cuman baru beberapa itu gimana? Silakan ngikutin dari awal. Ngikutin ulang lagi dari awal, tetapi daftar dulu di BAK. Daftar dulu di BAK supaya nama teman-teman ada gitu ya. Mbak Nur Ilah, semoga bisa dipahami. Pak izin bertanya nih, saya mau ngikut tahap 2 boleh tidak ya Pak? Selama sebenarnya gelombang 1 tapi
saya belum mengerjakan bahasa Inggris materi. Nah, ini yang Mbak Vira ini kasusnya mungkin setengah perjalanan. Jadi saran saya sih ikut kembali. Tetapi jika tidak ada nama kelompok-kelompoknya, nama teman-teman itu di kelompok ini, silakan daftar di PAK. Oke ya, jelas Pak, monggo. Bapak mau nanya, sesudah Zoom kita harus ngisi link absen atau tidak? Ya, hari ini tidak ada absen. Hanya saja teman-teman wajib nyimak. Atau ada absen, kalau nggak salah ada absen dari admin, nanti nunggu admin saja. Pak mau nanya, mau lihat yang daftar wajib KBM dari Prodi Teknik Informatik wajib KBM, ya nanti di-share. Ini wajib KBM di tiga mata kuliah ini saya share di grup oleh admin ya nanti. Oke. Punten Pak, izin bertanya, kalau surat yang diterima beasiswa KIP itu semuanya dapat nggak Pak? Soalnya saya belum dapat sampai sekarang. Mas Arye Vandia itu Vindia Kusuma itu tim dari KIP STMIK IKMI Cirebon sudah mengadakan tatap muka secara langsung di STMIK di kampus di aula, sampai saat ini sedang berjalan dari hari Jumat sampai Sabtu. Tiap Jumat itu 2 sesi, Sabtu juga 2 sesi. Nah, Sabtu tinggal 1 sesi lagi terakhir. Nah, silakan Anda mengikuti arahan dari sana supaya tidak salah ruangan. Sudah diedarkan juga suratnya oleh tim. Kalau bisa ke kampus, kalau misalnya dekat, kalau misalkan jauh bisa WhatsApp dulu. Gitu ya, Mas Aryanur. Mas Aryanur kalau misalkan dekat dari kampus, langsung kampus saja. Kalau misalkan jauh dari kampus ya bisa WhatsApp. Oke ya, itu aja. Itu aja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti silakan isi absen di grup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan kali ini saya recording live delay. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.